Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram kita, dan kita masih ada di Kitabul Buyu tentang jual beli. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai membaca hadis Abu Hurairah ya, tentang apabila ada tikus yang jatuh ya ke minyak yang kita miliki kemudian dia mati ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya minyak itu adalah minyak samin yang padat ya, maka buang bangkai tikusnya dan minyak yang ada di sekitarnya seperti mentega atau margarin juga, buang yang ada di sekitar bangkai tersebut, maka sisanya boleh dimanfaatkan. Nah, ketika boleh dimanfaatkan berarti boleh diperjualbelikan juga. Nah, itu kata ulama ya. Adapun kalau seandainya minyaknya minyak yang cair ya, minyak goreng seperti itu, maka itu buang seluruhnya buang seluruhnya dan tidak boleh dimanfaatkan. Kata Nabi kan apabila dia berupa minyak yang cair fala taqrabuh, maka jangan didekati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berarti ketika tidak boleh digunakan berarti tidak boleh dijual belikan ya. Makanya hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Kitabul Buyu dikarenakan dia ada isyarat ya. Maksudnya kita tidak boleh menjual minyak tadi kalau dia yang cair tadi. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Yang dibawakan oleh beliau adalah hadis tentang jual beli kucing dan anjing. Beliau mengatakan wa an Abi Zubair, dari Abu Zubair. Abu Zubair adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in, namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Muhammad bin Muslim bin Tadrus, Abu Zubair Al-Makki ya. Dan beliau ini salah seorang muridnya Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia. Bahkan Abu Zubair ini meriwayatkan banyak hadis dari Jabir. Ya, dan Imam Muslim termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadis dari Abu Zubair, dari Jabir radhiyallahu anhu. Naam. Beliau adalah ulama yang kata para ulama yang saduqun ya, terpercaya. Akan tapi beliau ini yaitu Abu Zubair ini adalah seorang yang mudallis. Ya, di dalam ilmu mustalahul hadis itu dijelaskan mudallis, yaitu seorang yang terkadang menyembunyikan cacat suatu hadis. Ya, itu mudallis. Jadi misalnya hadis itu terputus ya, artinya tidak dia dengarkan langsung dari gurunya ya, dia bawakan dengan kata-kata an misalnya dari guru saya. Yang seolah-olah kata-kata an tadi mendengar langsung padahal belum tentu. Nah, itu namanya mudallis. Dan mudallis itu dijelaskan oleh para ulama bermacam-macam. Tadlis itu macam-macam. Ada namanya tadlis syuyukh ya. Ada lagi tadlis isnad, yang lebih parah itu namanya tadlis taswiyah.
Itu bisa dibaca di dalam kitab Mustalahul Hadis. Tapi secara umum beliau ini seorang yang saduqun, terpercaya. Qala, beliau mengatakan sa'altu Jabiran, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia, an thamanis sinnaur, tentang harga dari kucing. Maksudnya boleh enggak kucing itu dijual, diperjualbelikan. Wal kalb, dan anjing, kucing dan anjing. Faqala, maka Jabir radhiyallahu an berkata, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Itu melarang jual beli kucing dan anjing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sebagaimana kita ketahui bersama, hadis-hadis yang ada dalam Bukhari Muslim itu insyaallah sahih, ya. Bismillah. Dan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim itu dibagi ulama menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang disepakati oleh keduanya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka ini jelas sahih. Ya. Jadi kalau ada sebuah hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, maka itu meskipun yang meriwayatkan mereka berdua, tapi ulama sepakat itu sahih hadisnya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Nah, itu tingkat kedua itu, dan insyaallah sahih. Kecuali hadis-hadis yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari, maka itu ada beberapa yang dikritis oleh para ulama, dikritis oleh Al-Imam Daruqutni dan yang semisalnya. Tapi wallahu alam pendapat lebih kuat tetap sahih juga. Kecuali kalau mu'allaqnya itu pakai sighah tamrid, ya, maka itu memang masih harus diteliti lagi. Yang ketiga adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Nah, itu insyaallah juga sahih meskipun biasanya lebih banyak kritikannya. Ya, tapi banyak di sini bukan berarti sampai puluhan ratusan, enggak. Ya la yatajawaz adadul asabi, kata ulama itu, yang enggak lebih dari bilangan jari kita, ya, yang dikritik oleh ulama dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Hadis ini riwayat Muslim dan sanadnya sahih. Disahihkan para ulama yang banyak. Ya, di antaranya Imam Muslim sendiri karena beliau membawakan hadis ini dalam kitab beliau. Ya, dan para ulama lain mensahihkan hadis ini. Wallahu alam. Wan Nasa'i, dan juga Imam Nasa'i meriwayatkan hadis ini. Wa zada, tapi dalam riwayat Imam Nasa'i ada tambahan, illa kalbas saydin, kecuali anjing untuk berburu. Nah, jadi Nabi SAW melarang jual beli kucing dan anjing. Dalam riwayat Nasa'i dikatakan kecuali untuk berburu. Akan tapi Allah alam sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya tambahan kecuali anjing untuk berburu ini tambahan yang dhaif. Bahkan Imam Nasa'i sendiri ketika beliau membawakan hadis ini dalam sunannya, beliau mengatakan apa? Dhaif, mungkar, kata beliau. Ada tambahan kecuali anjing untuk berburu ini adalah tambahan yang mungkar. Ya. Artinya Allah alam tambahan bahwasanya anjing untuk berburu itu lemah. Jadi kesimpulannya kucing dan anjing tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Ini kalau dari segi hadis yang kita baca. Adapun hukum jual beli kucing, kalau anjing sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya, mayoritas ulama mengharamkan jual beli anjing secara mutlak, mayoritas. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, ya, Abu Hanifah mengatakan boleh jual beli anjing. Sebagian ulama mengatakan kalau untuk berburu boleh. Ya, pendapat yang tepat adalah pendapat jumhur ulama, jual beli anjing haram karena anjing itu najis zatnya. Ya, dan haram untuk dimakan, maka tidak boleh diperjualbelikan. Itu anjing. Adapun kucing, maka sebaliknya Bapak Ibu sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas ulama mengatakan jual beli kucing enggak haram. Ya. Mayoritas ulama mengatakan jual beli kucing itu tidak haram. Dan ini pendapat jumhur seperti Al-Imam Abu Hanifah, ya, kemudian Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Nah, Imam Ahmad ada 2 riwayat. Dalam salah satu riwayat beliau mengharamkan, membolehkan, memakruhkan, ya. Artinya enggak sampai haram lah. Ada yang mubah, ada yang mengatakan makruh. Allahu alam. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan haram. Siapa saja? Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat haramnya jual beli kucing. Ya. Dan ini atau
pendapat ini diriwayatkan dari beberapa ulama tabi'in, semisal Tawus bin Kaisan, ya, Mujahid bin Jabr, dua-duanya ulama tabi'in. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ulama Hanabilah, dan juga Imam Ibnu Rajab, juga ulama Hanabilah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, intinya ulama berbeda pendapat, betul, itu enggak kita pungkiri ya. Jadi kalau antum lihat ada seorang ustadz yang dia itu ustadz alhamdulillah, kita tahu ustadz kita, ya, kemudian mengatakan jual beli kucing boleh, halal, biasa saja. Ya, kenapa? Karena itu pendapat mayoritas ulama. Berarti ustadz itu enggak ikut dalil? Enggak juga, karena ada syubhat. Ya. Lalu apa sih menurut jumhur itu? Itu jumhur ya, jumhur ulama yang mengatakan enggak haram tadi. Bagaimana mereka menyikapi hadis ini? Ya. Bagaimana mereka menyikapi hadis ini? Ada beberapa sanggahan dari mereka, ya. Sebagian mereka mengatakan hadis ini dhaif. Sebagian mereka mengatakan hadis ini dhaif, tapi tadi sudah kita bantah. Ya, pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif enggak diterima. Kenapa? Karena pertama dia riwayat Imam Muslim. Ya, kedua dalam sanadnya enggak ada cacat. Dalam matannya juga enggak ada cacat. Maka kenapa didhaifkan? Ya. Yang pernah belajar ilmu mustalahul hadis paham bahwasanya syarat hadis sahih itu ada 5. Ya. Nah, semua syarat ini terpenuhi dalam hadis ini, maka enggak boleh didhaifkan seenaknya. Nah, ada lagi yang mengatakan maksud hadis ini Rasulullah melarang jual beli kucing itu kucing yang tertentu, kata mereka. Karena Nabi menggunakan kata-kata apa? Sinnaur. Tidak digunakan kata-kata hirrah. Tapi apa? Sinnaur. Nah, sebagian mereka mengatakan sinnaur itu adalah kucing yang liar, kucing liar, seperti itu. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau kucing jinak yang memang dipelihara, boleh. Anggora misalnya, Persia, ya. Jadi masuk sinnaur ini adalah kucing-kucing yang seperti itu, ya. Atau larangan itu hanya sifatnya makruh saja, kata mereka, makruh, tidak sampai haram. Allahu alam, tapi sekali lagi ini semua takwil, ya, tanpa ada dalil yang jelas. Takwil boleh kalau ada dalil yang jelas. Nah, di sini apa dalilnya? Kenapa mereka menafsirkan sabda Nabi tanpa ada dalil yang kuat? Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan secara bahasa Arab sinnaur ya kucing, kitun atau hirratun, ya, umum. Maka Allahu a'lam pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang bersesuaian dengan hadis ini. Bahwasanya Nabi melarang sini bukan hanya naha, ya, tapi Rasulullah menggunakan kata-kata apa? Zajaro. Ya, coba lihat di kamus bahasa Arab. Zajaro itu kata ulama bukan sekedar naha yanha. Ya, zajaro. Itu lebih lagi, kata ulama, zajar itu maknanya adalah naha bi'unfin wa syiddah, benar-benar melarang, ya, bukan hanya sekedar larangan. Allahu a'lam bishawab. Jadi pendapat yang lebih tepat, kucing haram diperjualbelikan apapun bentuknya. So, gimana mau melihara kucing? Ya, berbagi saja sama teman yang punya kucing, ikhwan. Ya, saling bagi saja, enggak usah dijual, kasih. Ya, kalau mau dipelihara. Dan ingat, kalau antum mau melihara kucing boleh-boleh saja. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai antum tidak memberikan makan. Ya, nanti seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, Nabi pernah mengatakan apa? Dakhalatil mar'atu an-nar fi hirratin. Seorang wanita itu masuk neraka dikarenakan apa? Dia melihara kucing, la hiya atlaqathu. Ya, dia tidak melepaskan kucing tersebut sehingga kucing itu ta'kul min hasyashil ard. Ya, wala hiya at'amatha, dan tidak juga dia kasih makan. Jadi kucingnya dikurung, tidak dikasih makan, tidak dilepaskan untuk nyari makan sendiri. Ini enggak boleh kalau seperti ini. Ya. Jadi melihara kucing boleh-boleh saja, tapi pertama tadi kasih makan. Yang kedua, boleh melihara kucing tapi jangan berlebihan. Berlebihan dalam artian apa? Kasih biaya hidup kucingnya melebihi dari dia ngasih biaya hidup untuk anaknya. Ya. Ini enggak boleh. Kucing dikasih makan mewah-mewah, anaknya kasih tahu tempe. Kucing, makanan kucingnya itu luar biasa, ratusan ribu. Ya, dikasih kandang yang mewah, dikasih apa lagi? Tidurnya di satu kamar khusus dikasih AC. Oh ya, luar biasa. Ada enggak orang semacam itu? Ada aja. Ya, orang-orang yang sudah yang sudah kurang waras dalam hidupnya. Ya, wallahu alam. Kalau berlebihan enggak boleh, biasa aja.
Ya, biasa saja dalam memelihara hewan-hewan tersebut. Barakallahu fikum, wallahu alam. Yang perlu diketahui sebenarnya hukum asalnya kucing itu hewan liar, Pak. Itu hukum asalnya. Ya, jadi sebenarnya kucing itu jangan dikurung. Itu sebenarnya hukum asalnya kalau mau ditahu. Ya. Jadi sebenarnya biarkan saja dia keluar-keluar, itu hukum asalnya. Meskipun boleh dimasukkan dalam rumah atau kandang, tapi dengan syarat tadi dikasih makan. Ya, dan jangan berlebihan di dalam ngurus kucing tersebut. Wallahu alam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan ja'atni Barirah. Datang kepadaku Barirah. Barirah datang kepadaku, kata beliau. Barirah ini nama seorang wanita. Barirah, ya. Beliau ini adalah mantan budaknya Aisyah. Nah, kisah beliau dimerdekakan oleh Aisyah gimana? Nah, ini akan dijelaskan nih. Ya, kisah Barirah ini dimerdekakan. Nah, beliau ini adalah mantan budaknya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Barirah dulunya seorang budak. Ya, budak. Dan beliau ini memiliki suami. Barirah ini namanya siapa? Ada yang tahu enggak? Suami dari Barirah. Enggak tahu ya. Ini kisah yang ma'ruf, ikhwan. Mughith, ya. Nama suaminya adalah Mughith. Dua-duanya budak. Barirah itu budak awalnya dulu ya. Mughith budak, suami istri. Baik. Nah, pada suatu ketika Barirah ini ingin memerdekakan dirinya sendiri, dan ini terpuji. Salah satu hal yang terpuji adalah kalau budak itu mau memerdekakan dirinya sendiri, itu boleh. Itu di dalam syariat Islam dinamakan dengan kitabah. Ya, aqdul kitabah di dalam syariat Islam. Itu boleh. Jadi dia berkata kepada tuannya, misalnya, tuanku saya ingin merdeka. Ya, dengan akad. Akadnya apa? Ya dibayar. Dia bayar dirinya sendiri dengan cara dia bekerja nanti, dan dengan cara dicicil. Misalnya kata tuannya, boleh silakan kalau kamu mau merdeka, tapi harga kamu itu misalnya 50 juta. Nah, carilah duitnya tuh. Kamu kerja nanti dicicil ya. Sebulan misalnya 5 juta, 10 bulan lunas, atau sesuai kesepakatan lah. Sesuai kesepakatan ya. Allahu alam bissawab. Itu diperbolehkan. Nah, Barirah pada waktu itu beliau ingin memerdekakan diri beliau sendiri, maka beliau melakukan akad kitabah tadi kepada tuannya, ya. Nah, kan tapi di tengah perjalanan dia kesulitan bayar cicilan itu, ya. Datanglah dia kepada Aisyah radhiyallahu taala anha minta tolong. Faqalat, apa kata Barirah? Inni katabtu ahli ala 9 awaq. Wahai Aisyah, sungguhnya saya telah melakukan akad dengan tuan saya untuk membebaskan diri saya sendiri, ya, dengan harga seharga 9 uqiyah. 9 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. 1 uqiyah itu 40 dirham. Ya, beliau akadnya 9 uqiyah, berarti 360 dirham. Ya. Nah, itu lumayan banyak, Pak, di zaman dulu itu ya. Uang segitu. Wallahu alam. Fi kulli amin uqiyah, setiap 1 tahun saya bayar 1 uqiyah. Jadi 9 tahun baru bisa lunas. Lama sekali. Ya, 9 tahun baru bisa lunas. Lalu Barirah mengatakan, fa'ainini. Maka tolonglah saya wahai Aisyah, bantulah saya untuk memerdekakan diri saya. Ya. Qultu, kata Aisyah, maka aku berkata, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakunu walauki li fa'altu. Kalau seandainya tuanmu bersedia, aku bayarkan harganya, harga yang sisa tadi, ya, atau pokoknya berapa saya bayar, ya, saya bayar, kata Aisyah, tapi syaratnya walakmu. Nah, walakmu itu untukku. Apa itu walak? Wala itu, ikhwan, adalah salah satu hubungan, ya, hubungan yang terjadi ketika seorang tuan memerdekakan budaknya. Ketika seorang tuan memerdekakan budaknya, itu namanya wala. Jasa dia memerdekakan itu namanya wala. Ya. Apa manfaatnya wala? Kalau kita punya wala, manfaatnya itu banyak. Salah satu yang paling penting adalah kalau budak yang kita merdekakan tadi, kan kita punya walaknya, Pak, ya. Itu kalau dia mati,
Kalau dia mati dan dia tidak punya ahli waris, kita bisa mewarisinya. Nah, makanya kata ulama di dalam kitab fikih, khususnya dalam masalah faraid dijelaskan bahwasanya sebab orang itu saling mewarisi ada berapa? 3. Ya, SA 11 tahu ini, jangan lupa. Apa Muhammad? 3 sebab, asbabul irth. Yang pertama apa? Nasab. Yang pertama adalah nasab. Yang kedua, Rio. Yang kedua apa? Nikah. Ya, yang kedua nikah. Yang ketiga, wala tadi. Itu sebabnya, Pak. Enggak ada yang keempat. Jadi imma karena nasab, antum mewaris karena siapa? Bapak, ibu, ya, anak, paman, saudara, itu nasab. Atau karena sebab pernikahan, suami dan istri. Yang ketiga karena wala. Seorang antum merdekakan budak tadi enggak ada keluarga sama sekali. Ya. Enggak ada keluarga. Atau keluarganya ada tapi semua kafir misalnya. Ya, keluarganya kafir karena misalnya dia itu adalah orang kafir yang antum ditawan kemudian dijadikan budak. Antum beli, antum merdekakan. Ya, keluarganya semua masih kafir dan orang kafir tidak saling mewarisi dengan orang muslim. Kata Nabi SAW, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Ya, artinya dia enggak punya keluarganya masih kafir, enggak ada yang mewarisi. Mati dia, ya, belum sempat nikah, antum jadi ahli warisnya. Semua hartanya jadi punya antum, masya Allah. Itu namanya wala, Pak. Ya, itu namanya wala. Ya, cuma di zaman sekarang nggak ada perbudakan, jadi tidak akan ada wala itu. Barakallahu fikum. Taib. Nah, kata Aisyah, aku beli kalau mau saya bayar, tapi walakmu untukku. Sampaikanlah ke tuanmu itu. Maka Barirah pun menyampaikan hal tersebut kepada tuannya. Fadhahabat Barirah ila ahliha. Beliau pergi menemui tuannya. Faqalat lahum, maka disampaikanlah oleh Barirah kepada tuannya, fa'abau 'alaiha. Tapi tuannya enggak mau, ya. Kami mau jual, tapi syaratnya walaknya ke kami. Kata tuannya itu. Jangan dikasih ke Aisyah, ke kami walaknya. Seperti itu kata mereka. Lalu kemudian Barirah pun datang lagi menemui Aisyah lagi. Yang mana waktu itu Aisyah sedang berada di samping Nabi, Rasulullah sedang duduk-duduk. Faqalat, maka Barirah mengatakan, inni qad aradtu dzalika 'alaihim fa'abau. Sudah aku sampaikan kepada tuanku tapi mereka enggak mau. Illa an yakunal wala' lahum, kecuali syaratnya walaknya untuk mereka. Maka Nabi SAW mendengar perkataan Barirah tadi. Ya, dan Aisyah pun mengabarkan lagi kepada Nabi SAW kisah Barirah tadi. Faqala, maka Rasulullah bersabda kepada Aisyah, khudhiha. Sudah ambil Barirah, beli, bayar kepada tuannya. Washtaritillah wala, enggak apa-apa, syaratkan saja wala untuk mereka. Enggak apa-apa. Fa innamal wala liman a'taq. Tapi kenapa? Itu enggak akan sah kata Rasul. Karena wala itu untuk orang yang memerdekakan. Bukan untuk orang yang menjual budaknya, enggak. Untuk yang merdekakan. Mereka enggak mau memerdekakan Barirah kan? Ya. Mereka maunya menjual. Nah, Aisyah mau merdekakan, berarti nanti walaknya ke kamu Aisyah, bukan ke mereka. Sudah, beli saja kata Nabi SAW. Fafa'alat Aisyah, akhirnya Aisyah pun melakukan hal tersebut, ya. Dia beli Barirah tadi, dia bayar. Ya, dia ikuti saja kehendak tuan Barirah tadi, dia ikuti saja, seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW pun akhirnya beliau berdiri, ya. Kemudian Rasulullah bangkit seperti itu, lalu bersabda di hadapan manusia, ya, beliau berkhutbahlah. Singkat, ya, fahamidallah wa asna alaih, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengatakan amma ba'du fama balu rijal. Amma ba'du, kata beliau, apalah yang dimau oleh orang-orang itu, ya, apa mau orang-orang tersebut, kata Nabi SAW. Maksudnya tuan dari Barirah tadi, ya, apa mau mereka ini? Mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitabullah. Maksudnya tidak ada dalam syariat Allah, bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga dalam hadis. Ya, apa mau mereka itu? Mempersyaratkan yang tidak ada di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka min syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Syarat-syarat yang tidak ada di dalam syariat Allah, maka dia batil. Batil, kata Nabi SAW. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun 100 syarat, kalau tidak ada dalil yang membolehkan, enggak boleh. Qada Allah haq wa syartullahi awthaq. Ketetapan Allah itu lebih benar dan syarat Allah itu lebih kuat.
Wa innamal wala' liman a'taq. Sungguhnya wala kata Allah, kata Rasulullah itu untuk orang yang memerdekakan. Ya. Di sini muttafaqun alaih, lafaznya milik Imam Bukhari. Nah, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan ishtariha, belilah dia, maksudnya Barirah tadi, wa a'tiqiha, dan merdekakanlah dia, washtariti lahumul wala, dan persyaratkanlah wala untuk mereka, untuk tuannya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari sini akhirnya Barirah dibeli oleh Aisyah dan dibebaskan. Jadi walaknya untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, selesai Barirah merdeka, dia masih punya suami tadi, Mughith tadi. Masih budak. Ya. Ketika dia sudah merdeka, dia merasa enggak mau punya suami seorang budak. Akhirnya dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Gimana ya Rasulullah?" Maka Rasulullah kasih pilih. Ya, kalau kamu masih mau jadi suaminya boleh, silakan. Enggak apa-apa. Punya suami budak silakan. Ya. Suami ya, suami. Nah, bukan berarti wanita tuannya bergaul dengan budaknya, enggak boleh. Suami nikah sama budak. Ya, dan itu pun sudah terjadi, baru Barirah dimerdekakan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau silakan. Tapi kalau enggak mau gimana? Ya, boleh tuh minta cerai. Boleh minta cerai. Akhirnya dia milih untuk pisah, ya. Padahal Mughith itu cinta mati sekali sama Barirah, sampai dikisahkan dalam buku-buku sejarah itu, ya, kemanapun Barirah pergi, Mughith selalu membuntuti, selalu membuntuti. Pokoknya masih cinta kali dia sama Barirah. Tapi Barirah udah nggak cinta lagi. Kenapa? Karena masih budak tadi. Dia kan sudah merdeka. Barakallahu fiikum. Nah, intinya boleh ya. Kalau suami istri itu udah nggak selevel lagi, satunya budak, satunya mereka, itu boleh untuk milih pisah. Ya, itu alasan syar'i untuk milih pisah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang sangat mulia sekali, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahkan beliau beristinbat dari hadis ini ada 120 faedah yang beliau simpulkan. Ya Allah. Ya, kalau kita baca 120 itu wah, enggak selesai satu kajian. Bisa bikin beberapa majelis tuh. 120 faedah. Ya, bahkan beliau menyebutkan sebagian ulama punya kitab khusus tentang hadis ini. Jadi satu hadis dibikin satu kitab. Ya, faedah-faedahnya bahkan ada yang menulis sampai faedahnya 300 faedah. Luar biasa. Itu ulama kita ya, 300 faedah hadis yang ini saja. Ya, barakallahu, banyak sekali. Kita tidak akan membaca sampai 300, ya. Cukup beberapa faedah penting-penting saja, yang paling penting kita pilih insyaallah taala. Baik. Apa saja faedah yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama, disyariatkannya melakukan mukatabah tadi. Apa kitabah tadi? Yaitu seorang budak, ya, yang dia ingin memerdekakan dirinya sendiri. Ya. Ini diperbolehkan. Seorang budak kalau dia ingin memerdekakan dirinya sendiri itu diperbolehkan. Itu namanya kitabah. Itu juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an ada dalilnya. Dalam surat An-Nur ya ikhwah. Dalam surat An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira." Ya, itu dalilnya dalam surah An-Nur ayat 33. Di dalam hadis ya, ini hadisnya hadis Barirah ini. Jadi disyariatkan sekali seorang budak itu untuk memerdekakan dirinya sendiri, kemudian dia akad dengan tuannya untuk membayar secara angsuran, kredit lah. Ya, dia beli dirinya sendiri dengan cara kredit, bayarnya nyicil. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua faedah yang bisa kita ambil dari hadis bahwasanya kitabah tadi, ya, kalau seorang budak ingin mereka tadi, dia dilakukan dengan cara nyicil ya. Karena nggak mungkin dia tunai. Karena budak itu kan nggak punya harta. Harta budak adalah harta siapa? Tuannya. Nah, tapi ketika sudah akad, ketika sudah mulai akad, nanti dia baru cari harta. Harta itu milik dia untuk dia bayar nyicil ke tuannya. Seperti itu. Makanya mau nggak mau nyicil tuh. Tapi kalau mau tunai boleh nggak? Boleh kalau dia punya harta. Dari mana? Ada orang ngasih dia. Nah, ini saya kasih, silakan langsung bayar tunai misalnya. Boleh seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di antara faedah yang berikutnya adalah kata ulama diperbolehkannya menjual seorang budak yang dia sudah akad dengan tuannya tadi, akad kitabah tadi. Antum punya budak, ikhwan.
Dia katakan, "Tuan, merdekakan saya bayar misalnya berapa kesepakatan, nyicil." Oke, katakan, sudah. Ya, tapi di tengah jalan antum jual dia, boleh atau tidak? Boleh. Tapi ketika dia dijual, dia tetap nyicil nanti kepada tuan yang baru. Nah, tetap nggak batal, akad kitabahnya nggak batal. Ya, dia lanjutkan cicilannya kepada tuannya yang baru, kata para ulama. Itu boleh kalau seperti itu, ya. Yang nggak boleh itu kalau dijual kemudian akad kitabahnya batal, ini yang nggak boleh. Allahu a'lam. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya wala tadi, wala itu diperuntukkan bagi orang yang memerdekakan budak. Ya, untuk orang yang memerdekakan budak. Kemudian terakhir adalah dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bolehnya jual beli kredit. Kenapa? Karena akad kitabah tadi kan bentuknya kredit, nyicil. Jadi kredit itu boleh, Pak ya. Ustaz, gimana kalau harga kredit lebih mahal daripada yang cash? Boleh atau tidak? Tetap boleh. Enggak apa-apa. Boleh. Ya. Yang enggak boleh itu kalau kreditnya macet, dia minta bayar bunga. Nah, ini yang enggak boleh. Ya. Kalau macet maka ada bunga sekian persen. Nah, ini haram, riba. Ya, ini haram, ini riba hukumnya. Baik. Tapi kalau tidak ada dendanya maka boleh, Pak, kredit. Silakan jual beli kredit ya. Tapi jangan ada denda-dendaan, enggak boleh. Kalau denda maka itu menyelisihi syariat. Ya, riba dia. Atau kalau enggak bisa bayar disita juga enggak boleh. Enggak boleh disita senanya. Kenapa? Karena ketika sudah akad itu sudah pindah tangan. Barang itu sudah jadi punya pembeli. Ya, duitnya punya si penjual meskipun belum lunas kan, masih kredit. Jadi enggak boleh disita seenaknya dan tidak boleh ada denda. Itu syaratnya kredit ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi jual beli kredit diperbolehkan. Kemudian syarat juga yang penting juga adalah barang itu punya antum. Ya. Jadi minimal ini syarat bolehnya kredit, barang itu punya antum. Ya, kalau bukan punya antum enggak boleh. Ya. Datang orang mau beli motor, antum nggak punya motor, antum katakan sama dia, antum cari sendiri motornya, nanti saya transfer duitnya, riba itu hakikatnya. Atau minimal masuk ke dalam jual beli sesuatu yang nggak antum miliki, terlarang dia, ya. Jadi barang yang antum miliki pertama, kedua nggak boleh ada denda, kalau ada denda riba. Ketiga nggak boleh disita, ya. Jadi gimana kalau nggak bisa bayar, Ustaz? Ya, nanti disepakati lagi gimana tuh, ya. Kalau memang dia gak mampu, antum harus kasih tangguh, mau gak mau dikasih tempo. Tapi kalau dia mampu dan gak mau bayar, nah, maka ya kita cari solusi seperti itu. Gimana? Udah jual saja barangnya, antum jual, nanti bayar ya hutang antum ke saya, seperti itu. Sisanya tadi, selebihnya silakan ambil untuk antum ya, agar selesai masalah seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan naha Umar an bai'i ummahatil aulad faqala la tuba wa la tuhab wa la turath yastamti'u biha ma badalah fa idza mata fa hiya hurratun, rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'du ruwat fawahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab melarang untuk menjual belikan ummul walad. Apa itu ummul walad? Ummul walad itu lagi-lagi budak ya. Kita berbicara tentang masalah budak ini. Meskipun tidak ada perbudakan, enggak apa-apa untuk ilmu, Pak ya. Umar bin Khattab melarang kaum muslimin menjual belikan ummul walad. Ummul walad itu apa? Ummu itu apa ummu? Ibu. Walad apa? Anak. Ummul walad berarti ibu dari anak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah budak wanita yang melahirkan anak dari antum. Ya. Kan dalam Islam boleh menggauli budak wanita yang kita miliki. Antum gauli kemudian dia hamil, lalu lahiran. Nah, budak tersebut dinamakan ummul walad. Ya. Hukumnya ummul walad, kalau antum punya budak, antum gauli, dia punya anak dari antum. Nah, kata ulama berdasarkan beberapa dalil bahwasanya kalau antum meninggal, dia otomatis merdeka.
Nah, itu ummul walad itu hukumnya. Ya. Nabi punya ummul walad. Siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Ya, itu budak beliau. Beliau punya anak dari Maria. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Ya, meninggal di waktu kecil kan? Barakallahu fikum. Taib. Nah, itu ketika Rasulullah meninggal, Marianya merdeka. Otomatis itu namanya ummul walad. Nah, itu dilarang oleh Umar untuk diperjualbelikan. Enggak boleh. Dia katakan la tuba, enggak boleh dijual. Wala tuham, enggak boleh dihadiahkan, dikasih ke orang, enggak boleh. Wala turus, dan tidak juga diwariskan kepada ahli waris, tidak. Yastamti'u biha ma badalau. Boleh bagi tuannya tadi untuk menggaulinya. Ya, selama dia masih hidup, boleh. Fa idza mata fahiya kalau tuannya tadi mati, maka budak tadi merdeka. Hadis ini riwayat Imam Malik dan Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan sebagian perawi hadis meriwayatkan hadisnya secara marfu, tapi itu keliru. Ya, cuma sampai kepada Umar bin Khattab saja. Allahu a'lam. Jadi dalam hadis ini terdapat dalil tidak boleh memperjualbelikan ummul walad. Ya. Hadis berikutnya malah ada dalil yang seakan-akan boleh memperjualbelikan ummul walad. Kita baca. An Jabir, hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kunna nabi saroriyana ummahatil aulad. Dahulu kami biasa menjual budak-budak wanita kami. Dijual. Ya. Termasuk ummul walad kata beliau, termasuk ummul walad. Wan nabiyyu hayyun, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu hidup, masih hidup beliau. Ya. Wala yara bidzalika ba'san, dan beliau tidak memandang hal itu bermasalah, boleh-boleh saja. Hadis ini riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya, hadis ini hadis yang sahih. Lalu gimana kita mempertemukan hadis ini? Allahu a'lam bishawab. Ulama juga berbeda pendapat, Pak. Ya, tentang hukum menjual ummul walad. Jumhur ulama mengatakan enggak boleh. Dalil mereka apa? Athar Umar bin Khattab tadi. Beliau melarang. Dan waktu beliau melarang, sahabat sepakat, enggak ada yang menyelisih. Di zaman Umar ketika beliau jadi khalifah, beliau melarang itu, sahabat sepakat. Nah, ini seperti ijma kata mereka. Kalau sahabat sudah sepakat, sudah. Ya, enggak perlu kita nyari dalil lain, itu kata mereka. Wallahu alam bissawab. Tapi ulama lain mengatakan ada hadis Jabir di zaman Nabi, sahabat biasa menjual ummul walad dan Nabi tidak mengingkari. Ya. Jadi gimana? Allahu a'lam bissawab. Ada beberapa jawaban para ulama tentang hal ini. Ya, ada beberapa jawaban para ulama tentang hal ini. Yang paling kuat, ya menurut kami pribadi, yang paling kuat itu adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya dilarangnya menjual belikan ummul walad itu adalah kesepakatan sahabat. Ya. Adapun dalil yang seakan-akan membolehkan tadi itu hadis yang sifatnya tidak sharih. Enggak sharih itu apa? Tidak jelas. Tadi Jabir mengatakan dahulu kami ya menjual. Rasulullah memandang tidak masalah. Ya, Rasulullah memandang tidak masalah. Tidak masalah di sini maksudnya apa? Nah, dan itu masih bisa ditafsirkan dengan tafsiran, beberapa tafsiran kata para ulama. Nah, ketika ada hadis yang masih multi tafsir, ya, dengan kesepakatan sahabat yang hampir tidak bisa ditafsir lagi, pokoknya itulah sudah, ya. Sedangkan kita kan sepakat bahwasanya memahami dalil itu harus dengan pemahaman siapa? Memahami dalil itu pemahaman siapa? Sahabat. Dan sahabat sudah sepakat mengatakan enggak boleh. Ya sudah, seperti itu. Maka kita ikuti yang itu, karena itu pemahaman mereka yang sudah terbangun dari dalil-dalil yang mereka pahami. Karena enggak mungkin sahabat itu sepakat pada suatu hal yang salah, enggak mungkin. Nabi mengatakan apa? La tajtami ummati ala dalalah. Umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Nah, ini kan dalil juga. Ketika sahabat sepakat berarti itu dalil, enggak mungkin mereka salah. Ya, jadi betul seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi pendapat yang lebih kuat, enggak boleh memperjualbelikan ummul walad. Ya, budak yang digauli oleh tuannya tadi, mulai melahirkan anak untuk tuannya itu enggak boleh dia jual, ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan.
Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah juga. Dan mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual air yang melebihi keperluan. Yang lebih dari keperluan. Ya. Jadi enggak boleh air yang melimpah ruah yang antum sendiri sudah enggak butuh lagi seperti itu enggak boleh antum jual. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa zada fi riwayah, dalam riwayat lain beliau tambahkan wa an bai'i dirabil jamal. Rasul juga melarang dari apa? Upah yang diambil dari apa? Mengawinkan unta. Ya. Unta jantan. Nah, itu enggak boleh diambil upah di situ. Ya. Antum punya unta jantan. Tetangga antum punya unta betina. Ya, antum katakan kepada tetangga antum kan punya unta betina, enggak ada jantannya. Ya, mau enggak saya kawinkan unta jantan saya sama unta betina kamu, tapi antum bayar, ada ongkosnya. Nah, ongkos kawin unta. Ya. Nah, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang, enggak boleh, ya. Tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Baik. Jadi ada dua hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama apa? Jual beli air yang berlebih, melebihi keperluan yang antum butuhkan. Itu enggak boleh. Ya. Ulama mengatakan maksudnya apa sih dilarang jual beli air yang berlebihan itu? Ketika antum sudah enggak ya berlebihan. Sudah enggak butuh lagi maksudnya. Contoh, antum punya tanah, ikhwan. Ya, lahan. Di lahan itu ada apa? Lebung misalnya. Tahu lebung kan? Ya, airnya banyak situ, atau danau bahkan banyak airnya, ya. Antum ya nggak mungkin kurang, nggak mungkin nggak lebih kan, namanya danau atau lebung itu pasti lebih. Antum sudah ambil untuk antum sudah masih banyak situ airnya. Lalu ada orang datang misalnya ngambil air tersebut, nggak boleh antum larang. Atau ada orang dia lewat membawa hewan ternaknya digembalakan. Di danau punya antum tadi, dia minum air di situ, enggak boleh antum jual. Ya, enggak boleh antum jual, tidak diperbolehkan. Ya. Termasuk juga antum punya sumur misalnya. Ya, dan sumur itu sudah antum berlebihan seperti itu, ya. Udah lebih dari cukup seperti itu, masih banyak sumurnya. Kalau antum masih kekurangan, enggak apa-apa antum jual. Tapi ini antum lebih, seperti itu kata ulama, ini juga tidak boleh dijual. Ya. Ustaz, gimana hukum jual beli air? Kalau ini boleh, enggak apa-apa kata ulama. Kalau airnya sudah antum masukkan dalam kemasan, itu boleh. Ya. Airnya sudah di sumur itu yang kalau antum lebih ya, antum punya sumur lebih, itu enggak boleh dijual. Kecuali antum ambil, ya, antum taruh di tetmon. Atau antum taruh di tetmon, antum jual air setetmon sekian, boleh. Ya, atau antum punya danau luas tadi, antum saring, ya, antum bikin air minum seperti itu, RO, ya kan, RO, ya. Nah, kemudian antum kemas, dijual, boleh, nggak masalah yang seperti itu, ya. Yang tidak boleh tadi yang masih di tempatnya, air itu masih di tempatnya dan antum lebih. Kalau antum kurang pun itu nggak apa-apa kata ulama dijual. Ini yang pertama dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, larangan kedua adalah tadi untuk upah kawin unta tadi. Apakah cuma unta saja? Gimana kalau kambing, sapi? Ya, karena kan yang disebutkan di sini adalah unta. Gimana kalau hewan lain? Sama saja. Dalilnya apa? Hadis berikutnya. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli, rawahul Bukhari. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW melarang mengambil upah dari apa? Mengawinkan hewan jantan. Di sini enggak disebut unta. Ya, asbil fahl. Fahl itu adalah zakar minal hayawanat. Fahl itu adalah jantan dari hewan. Itu namanya fahl bahasa Arab. Ini enggak disebut ontanya ya. Tadi Anda lihat ada terjemahan disebut onta, itu salah itu. Itu terjemahannya salah. Nah, di sini enggak ada kata-kata onta. Rasulullah melarang apa? Jual beli atau upah yang diambil dari
mengawinkan hewan jantan ke hewan betina. Itu nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Jadi gimana saat? Biarin aja dia kawin. Ya, nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang dirugikan. Ya, antum rugi apa? Nggak ada kan? Nggak berkurang apa-apa onta antum itu. Saat air maninya kurang, produksi lagi dia. Produksi lagi. Ya, jadi nggak boleh minta upah itu. Atau, mohon maaf, dikeluarkan air spermanya, antum jual spermanya. Nggak boleh juga. Gimana saat yang keluar? Bisa, antum tanya sama peternak atau dinas peternakan, itu bisa kan ada alat dia digunakan untuk mengeluarkan itu. Mengeluarkan mohon maaf sperma hewan tadi. Ya, itu kalau sudah dikeluarkan bisa disuntikkan ke betina itu kan. Nah, itu dijual spermanya, haram, nggak boleh dijual belikan. Perhatikan ya, tidak boleh memperjualbelikan sperma hewan atau mengambil upah dari mengawinkan hewan tadi, nggak boleh. Mau unta, mau sapi, mau kambing, mau ayam, tidak boleh. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah setelah adzan. Silakan adzan terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan. Jadi dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya tidak diperbolehkan ya jual beli sperma hewan tadi ataupun mengambil upah dari mengawinkan hewan tersebut. Jadi gimana kalau itu dibiarkan saja ya, dibiarkan saja. Gimana Ustaz kalau nggak ngambil upah, tapi ngasih syarat nanti kalau seandainya hewan betina tadi hamil. Ya, anaknya dibagi dua. Misalnya kambing tuh, antum punya jantan kan, dikawinkan ke betina yang punya tetangga antum ngomong, gak usah bayar upah, tapi nanti kalau anaknya dua, saya satu ya. Nah, boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Sama aja, upah juga itu, ya. Tidak diperbolehkan seperti itu, kecuali nggak ada akad. Tidak ada akad. Tiba-tiba tetangga tadi karena kambingnya anaknya dua, dia
sebagai bentuk berbuat baik seperti itu. Antum dikasihnya, ambillah silakan. Terima. Ya, enggak ada akad di awal. Beda kan Pak ya? Kalau akad di awal enggak boleh. Nah itu termasuk dalam jual beli sudah. Tapi kalau enggak ada akad tiba-tiba dia punya anak 2 dikasihnya antum 1, alhamdulillah ambil saja. Hadiah. Maka diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Naam. Mungkin sampai sini dulu insyaallah ya. Untuk pertemuan berikutnya ada beberapa masih jual beli yang terlarang juga. Masih banyak sekali nih. Sisa-sisa berikutnya ini adalah jual beli yang terlarang semua yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar hadis-hadisnya ya. Nah, banyak jual beli yang terlarang tapi masih banyak jual beli yang diperbolehkan ya. Dan sebagian besar jual beli yang terlarang yang akan disebutkan tadi itu zaman sekarang bisa dikatakan secara bentuknya itu ya jarang terjadi sudah. Ya, itu jual beli di zaman jahiliyah biasanya. Nah, itu dibawakan ya. Di zaman sekarang tidak ada yang semisal seperti itu benar-benar persis, nggak ada. Cuma yang mirip. Nah, ada nanti yang mirip. Nanti akan kita, makanya ada kias di situ kan. Dikiaskan oleh para ulama. Intinya, ikhwan, jual beli yang terlarang itu nggak akan keluar dari 4 poin lah. Ya, jual beli yang terlarang itu nggak akan keluar dari 4 poin. Kenapa jual beli itu dilarang? Yang pertama karena ada unsur gharar itu. Nggak akan keluar dari itu. Pertama ada unsur gharar. Nah, larangan gharar insyaallah pekan ke depan kita akan baca dalilnya. Yang kedua ada unsur riba. Ya. Yang kedua ada unsur riba. Yang ketiga zat barang itu yang diharamkan. Zatnya yang diharamkan. Yang keempat ada apa? Syarat-syarat yang membawa kepada poin pertama dan kedua. Nah, itu aja. Biasanya enggak lepas dari 4 ini. Ada gharar atau ada riba atau barangnya memang diharamkan atau ada syarat-syarat yang kembali kepada unsur riba atau gharar. Allahu a'lam bishawab. Intinya itulah. Selebihnya memang masih banyak jual beli yang diperbolehkan. Allahu a'lam. Kita lanjut dengan menjawab pertanyaan. Bagaimana cara membayar rukun haji yang tertinggal dan kita baru ingat saat pulang ke negara asal, namun kita tidak mampu lagi ke sana, ya nggak bisa, batal. Kalau rukun haji ada berapa? Ada 4. Yang pertama ihram, niat. Ustaz, saya nggak niat haji, ya sudah nggak sah berarti. Ya, ngapain antum haji? Ngapain ke sana kalau nggak niat? Nah, itu kan hampir nggak mungkin. Ya, antum ke sana itu pasti udah niat seperti itu. Yang kedua apa? Tawaf ifadah. Ustaz nggak dapat tawaf ifadah, sudah nggak sah hajinya, tidak sah. Ya, jadi gimana Ustaz? Nanti kalau ada kemampuan lagi berangkat lagi. Ya, ada kemampuan nanti berangkat lagi. Yang ketiga, nggak wukuf di Arafah. Nah, sama seperti itu juga, wukuf di Arafah yang ketiga. Ya. Nah, tapi kan kalau tawaf ifadah tadi kan waktunya luas. Bahkan ulama mengatakan meskipun sampai akhir Zulhijjah masih bisa kalau untuk tawaf ifadah. Nah, kalau wukuf ini yang sempit waktunya. Ketinggalan selesai. Ya. Wukuf yang terakhir apa? Sa'i ya, baina Safa wal Marwah. Ada 4 itu, ya. Kalau tertinggal rukun enggak sah. Kalau tertinggal rukun tidak sah. Apakah boleh kita jual beli menggunakan aplikasi Grab atau menjadi kurir dan pedagang di aplikasi tersebut? Kalau jual barang ya nggak apa-apa, jual beli, menjual melalui. Tapi yang jadi masalah kalau yang beli itu pakai apa? Biasanya kalau kita jual di situ yang belinya selalu pakai GrabFood nggak? Pakai aplikasi itu ya? Selalu ya? Apa namanya itu? Iya GrabFood ya. GoFood atau GrabFood. Yang jadi masalah itu yang di kurirnya itu, ikhwan. Yang jadi masalah. Ya, yang jadi masalah itu adalah pakai kurirnya itu. Ya, ketika antum pakai jasa kurir, ya kan, antum beli barang nih, nanti kurirnya kan yang belikan barang itu. Itu kurirnya pakai duit siapa itu? Duit antum atau duit dia dulu? Hah? Duit dia dulu kan? Seperti itu. Artinya antum ngutang sama dia, betul atau enggak? Ya, antum ngutang sama dia karena dia belikan itu pakai duit dia dulu. Paham sampai sini ya?
Nah, dan antum kan akan bayar dia upah kan? Upah sebagai kurir. Upah itu di dalam fikih Islam, fikih jual beli itu termasuk jual beli. Ya. Nah, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW naha an bai'in wa salaf. Rasulullah itu melarang kita menggabungkan dua akad jual beli dan akad utang piutang. Enggak boleh digabung. Nah, di sini digabung. Ya. Antum jual beli sama kurir tadi, jual beli jasa kan? Dan antum ngutang duit dia. Nah, itu yang bermasalah. Ini yang diperbincangkan oleh para ulama, ya, oleh ustaz-ustaz kita. Allahu a'lam bissawab. Ustaz kita juga berbeda pendapat. Sebagian asatidzah ada yang membolehkan, ada yang melarang. Allahu a'lam, kalau ana masih cenderung melarang, ya. Barakallahu fikum. Kecuali ada cara lain maka silakan. Ada cara lain saat gimana? Ana transfer dulu ke kurirnya. Boleh. Cuma kan yang jadi masalah kalau kurirnya enggak datang. Antum transfer duit, kurirnya enggak kunjung datang, ya. Nah, ini yang jadi masalah lagi kan? Ya, Allahu a'lam. Jadi gimana Ustaz? Langsung antum beli sendiri aja. Ya. Nah, tapi kalau ada cara lain silakan, ada cara lain. Ya, dengan tidak menggabungkan dua akad tadi, maka ya boleh. Anak dari Ummul Walad nasabnya jatuh kepada siapa ya? Kalau nasab itu kepada bapak selalu, itu kaidahnya. Kalau nasab kepada laki-laki, ya, kepada bapak nasab. Kalau merdeka atau budak itu kepada siapa? Ibu. Ya, anak itu kalau nasab kepada bapak. Kalau merdeka atau tidak merdekanya kepada ibu. Kepada ibunya. Ya, antum menikah dengan seorang budak wanita. Anak antum jadi budak. Budak anak antum, ya. Makanya dilarang kita menikahi budak. Enggak boleh nikah sama budak. Ya. Maksudnya menikah sama budak itu gimana? Ya, budak punya orang. Enggak boleh antum menikah sama budak. Kenapa? Karena anak antum nanti jadi budak orang itu. Ya. Tapi kalau menggauli budak sendiri boleh. Paham ya? Nah. Waalaikumsalam. Afan izin bertanya, gimana cara menjadi pedagang yang sukses? Ya Allah, nanya ke ustadz. Salah. Ya. Tanya Pak Rahmat, Pak Imam, ya. Ya, pedagang yang sukses. Nanya ke ustadznya aja enggak punya usaha. Antum tanya, salah antum, ya. Allahu a'lam. Tanya kepada yang sudah sukses dalam berbisnis. Banyak sini pebisnis kan? Ya, nah tanya tuh sama para pebisnis. Nah, Kak Dedi, nah tanya bisnis, ya kan? Siapa lagi? Banyak pebisnis. Alhamdulillah, tanya ya kepada mereka yang sudah sukses. Kuliner kah, obat kah? Bukan obat-obat terlarang, bukan, obat. Ya, apalagi? Ya macam-macam kan? Tanya pada pengusaha-pengusaha yang sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nama asli Imam Bukhari? Ya, enggak tahu, subhanallah. Antum kan sudah ngapal sahih Arba'in Nawawiyah, hadis pertama. Innamal a'malu, di akhir hadis apa kata Imam Nawawi? Rawahul imaman. Ya. Apa kata beliau? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, ya. Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum. Itu namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Ya. Al-Imam Muslim bin Hajjaj. Ya, Al-Qushairi An-Naisaburi. Nah, itu nama keduanya. Inilah kadang-kadang ya, ngapal tapi enggak ngeh dengan yang diapal. Antum ngapain aja selama ini? Ketika minjam uang di bank, ingin bayar, kita harus membayar bunga apa? Kita harus membayar. Gak boleh minjam uang di bank itu haram karena ada bunga. Ya, tidak diperbolehkan. Ustaz, meskipun saya nggak bayar bunganya, gimana caranya? Ya, cak mana caranya itu? Nggak bisa kita menganukannya itu, ya. Nah, nggak bisa, ya. Kalaupun tidak bayar Ustaz,
Ya kan sudah ada akad di awal, akadnya aja udah batil, ya, nggak diperbolehkan. Jadi gimana saat kalau kita butuh uang minjam sama kawan lah, ikhwan kita yang punya uang antum pinjam. Cuma bayar, woi, bayar. Yang jadi masalah antum itu minjam duit nggak bayar, sehingga orang mau minjamkan lagi males. Nah itu. Tapi kalau antum minjam, antum kembalikan, insya Allah ke depan minjam lagi, dipinjamkan lagi. Dan ikhwan yang antum punya uang, kalau ada teman kita yang minjam, ngutangi, subhanallah. Karena dalam sebuah hadis, kita mengutangi seorang 2 kali itu sama seperti sedekah sekali. Masya Allah. Ya, ngutangi 2 kali sama seperti pahalanya sama seperti sedekah sekali. Ya, jadi antum ngutangi dia 6 kali, berarti antum seakan-akan sedekah sama dia 3 kali. Padahal nggak pernah antum kasih, cuma ngutangi aja. Besar pahalanya. Ya, pinjamkan, utangkan orang-orang yang memang dia bayar. Nah kalau nggak bayar, terserah antum mau ngutangnya atau enggak. Ya, tapi kalau mau ikut Nabi itu ngasih aja. Ya, ngasih. Dikasih nanti minta lagi, ngasih lagi. Kalau Nabi ya ada sahabat tuh kan minta sama Nabi dikasih, minta lagi dikasih terus sampai Nabi nggak punya apa-apa di rumah. Nabi minta lagi, nggak ada apa-apa lagi. Itu baru stop Nabi. Kalau kita kan enggak, iman kita enggak sampai seperti itu. Ya, ada orang minta sekali kasih, 2 kali kasih, 3 kali, begawi, minta terus. Nah itu kalau kita kan. Nah, tapi kalau mau ikut Nabi, kasih aja. Ustaz dia ini minjem nggak pernah bayar, nggak apa-apa, pinjamkan, nasihati terus. Antum tuh bayar akhi, nggak dibayar, minjam lagi gimana Ustaz? Pinjamin lagi, nasihati lagi terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai dia mati atau antum yang mati, ya kan? Ya kita beramal soleh. Kalau kita pikirnya akhirat sebenarnya nggak ada beban, Ya, nanti kalau dikasih terus dia malah keenakan. Nasihati, makanya nasihati. Nah perbuatan dia salah. Apa hukum transaksi dengan transfer? Transaksi apa dulu? Kalau jual beli biasa ya boleh aja, nggak apa-apa kan jual beli transfer dengan transfer, ya nggak apa-apa. Tapi ulama berbeda pendapat. Transfer itu dianggap tunai atau enggak? Transfer itu dianggap bayar tunai atau tidak? Ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan itu enggak tunai. Sebagian mengatakan itu ya tunai. Apa pentingnya Ustaz? Pentingnya kalau nantum jual beli emas. Jual beli emas harus apa? Cash, tunai kan? Enggak boleh ngutang. Saat Anda enggak punya duit tunai, Ustaz, mau transfer. Nah, di situ ada faedah. Ulama yang mengatakan transfer itu enggak cash, berarti mereka enggak memperbolehkan jual beli emas dengan cara transfer haram. Tapi ulama yang mengatakan transfer itu cash berarti boleh. Ya, kalau Anda pribadi lebih menguatkan pendapat ulama yang mengatakan transfer itu termasuk cash, tunai. Jadi boleh Ustaz jual beli emas kita transfer, insyaallah. Ya. Gimana kalau misalnya kita azan subuh dalam keadaan hujan deras, badai, topan, angin ribut? Antum ini agak lebay antum ini. Apakah tetap melafazkan shollu fi buyutikum dan apa ini? Melafaz apa ini? Apakah setelah lafaz? Kapan melafazkannya? Apakah setelah lafaz salatu khairum minan naum? Naam. Iya tetap ya shollu fi buyutikum disunnahkan, tidak sampai jadi rukun azan atau wajib azan, sunnah saja. Ya, disunnahkan. Kapan mengucapkannya? Ketika ada beberapa penjelasan ulama. Sebagian ulama mengatakan setelah lafaz hayya 'alal falah. Ya. Kalau subuh gimana Ustaz? Ya setelah hayya 'alal falah. Atau setelah as-salatu khairum minan naum boleh enggak? Boleh, enggak apa. Bahkan setelah azan, la ilaha illallah sallu fi buyutikum boleh juga, enggak apa-apa. Silakan pilih. Ya, silakan pilih. Allahu a'lam. Bagaimana jika kita wudhu, kita telapak tangan kita basuh, setelah itu kumur-kumur, setelah itu setelah itu tangan saat apa ini? Tangan selesai muka lupa dibasuh. Ya ulang lagi. Ya, karena harus berurutan di antara rukun wudu adalah tertib. Jadi harus berurutan. Ya.
Cuci tangan, kumur-kumur langsung tangan. Muka lupa gimana? Ya, ulang lagi muka. Dari muka saja ngulangnya. Muka baru tangan diulang. Apakah boleh membayar kafarah orang lain? Ya, kok orang lain kafarah antum yang bayar? Enggak, dia bayar sendiri. Ustaz, saya mau kasih hadiah, ya kasih aja hadiah, enggak apa-apa. Ya, tapi bahasanya jangan membayarkan kafarah orang, enggak. Ya, antum kasih hadiah, suruh dia bayar kafarah, enggak apa-apa. Kalau bayar apa ini? Gimana kalau bayar masuk daerah apa ini? Air panas, air terjun. Oh, itu enggak apa-apa. Yang bayar itu bukan bayar airnya, itu bayar jasa. Ya, jasa antum mandi di situ, berendam, ya kan, itu yang diambil. Ya, bukan airnya. Allahu a'lam bishawab. Kan itu kalau antum mau masuk kolam renang, Ustaz, bayar Ustaz, gimana sih ini? Tukang kolam renang ini kan Rasulullah melarang, yang dilarang itu ngambil airnya. Yang dilarang itu jual beli airnya. Kalau jasanya, antum jasa berenang di situ, nggak apa-apa, dia ambil di situ. Ya masa antum buka kolam renang kemudian gratis, ya kan? Lalu ada orang mau masuk, Rasulullah melarang jual beli air. Ya jual beli air dilarang, yang lebih tadi ya, kelebihan air tadi. Ini bukan jual beli airnya, tapi jasa dia berenang di situ, ya. Bermain, berendam di situ. Nah, itu yang diambil, ya. Allahu a'lam, masih banyak pertanyaan, insyaallah nanti antum tanyakan lagi minggu depan, ya. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.